Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berikan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya Bimbo Afrian, NIM 1816030051. Saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat. Yaitu langsung saja judul dari PPT ini tentang aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, pengertian aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan, tanpa dukungan dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Di sini ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian. Ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, pengawasan. Lanjut, untuk poin B, manajemen pembangunan proyek. Manajemen proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan proyek dengan efisien. Di sini ada rencana proyek yang baik akan meliputi unsur-unsur berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan. Kedua, mendefinisikan proyek. Yang ketiga, mencantumkan langkah utama untuk dilakukan. Yang keempat, analisis biaya atau manfaat. Yang kelima, jadwal waktu untuk penyelesaian. Dan yang keenam, uraian mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Lanjut, poin C, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Di sini ada analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Yang kedua, perancangan jabatan. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematik untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis atau perusahaan. Lanjut kepada poin D, pengertian organisasi. Struktur organisasi formal disusun untuk membantu pencapaian tujuan organisasi agar lebih efektif. Desain struktur organisasi. Di sini desain struktur organisasi ditentukan oleh yang pertama, strategi organisasi, yang kedua lingkungan, yang ketiga teknologi, yang keempat orang-orang yang terlibat di dalam organisasi. Dan yang poin E yang terakhir, di sini bentuk organisasi. Ada poin 1, bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak dapat dibedakan. Yang pertama, organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang, contohnya perusahaan perseorangan. B, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang, contohnya perseroan terbatas atau firma. Kedua, bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenangnya, organisasi garis atau lini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.